Gen Z itu aktualisasinya beda-beda. Ada yang divisualisasi konten, ada yang langsung gerakan ke sana langsung, ya tergantung sebenarnya. Tapi saya meyakini sih setiap manusia itu mempunyai empati sosial yang tinggi. Betul. Ya, framing negatif. Stigma bahwa Gen Z antisosial lah begitu, cuek begitu. Bagaimana mengamalkan ini Gen Z dalam kehidupan sehari-hari? Halo sahabat Jaga Asa, kembali berjumpa di podcast Jaga Asa. Dan kali ini kita akan ngobrolin soal Pancasila yang harusnya Pancasila ini diobrolkan tidak hanya di ruang-ruang kelas, di diskusi-diskusi, tetapi juga di warung kopi. Nah, kali ini studio Jaga Asa kehadiran seorang milenial, dan ini jauh loh dari Kalimantan Timur, Samarinda. Ada ibu kota Nusantara di sana, dan kita sambut seorang aktivis muda, aktivis Gen Z, Fatimah Assegaf. Ya, selamat datang Fatimah di studio Jaga Asa. Halo, selamat datang semuanya. Kapan datang ke Jakarta ini? Datang ke Jakarta baru minggu kemarin, baru landing di Jakarta. Tapi sering dong ke Jakarta ya? Lumayan sering, Kak. Ya, kali ini kita akan ngobrol. Fatimah ini kan sebagai aktivis Gen Z ya. Informasinya dari artikel yang saya baca kemarin dari produser, Fatimah ini mantan ketua BEM UIN Samarinda. Iya, pada tahun 2020. 2020. Iya, waktu masih kuliah. Hebat dong. Ini emansipasi wanita. Kesetaraan gender. Kesetaraan ya. Nah, kita akan ngobrolin soal Pancasila nih. Pingin tahu kira-kira hari ini Pancasila dimaknai atau difahami oleh Gen Z itu sebenarnya seperti apa sih Pancasila? Kalau menurut aku ya Kak Asep ya, dalam keseharian kita lah ya sebagai Gen Z gitu kan, karena kebetulan juga saya adalah warga Gen Z gitu. Kalau saya memaknai Pancasila itu jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar warisan. Pancasila bukan dia hadir dari ruang hampa, ya kan? Tapi Pancasila itu kan hadir karena negara kita waktu itu sedang mencari jati dirinya. Jadi saya memaknai Pancasila itu bagaimana nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keberagaman, dan nilai-nilai lainnya yang bisa kita implementasikan, aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Kak. Ketika kita hubungi ini sama produser begitu ya, Fatimah, Ima dihubungi dan ngomongin soal Pancasila, ada nggak? Wah, kok ngomongin Pancasila sih gitu? Ada nggak sesuatu hal mungkin aneh nggak gitu? Sebenarnya seneng banget kalau udah diundang sama dari Jaga Asa ngobrolin soal Pancasila, apalagi ngobrolin soal Gen Z. Jadi Ima tuh kayak bener-bener wah seru banget nih kayaknya podcast kali ini, karena kita ngobrolinnya nggak kaku-kaku banget nih ala Gen Z, karena memang sekarang yang lagi familiar viral tuh kan gimana Gen Z menghadapi tantangan sosial, misalnya keberagaman zaman dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang semoga hadirnya Ima di sini bisa memberikan referensi baru ataupun edukasi baru lah untuk teman-teman semua yang nonton. Wih, oke. Ini semangat nih diskusinya nih. Enggak juga. Ima. Oke. Menurut Ima, kenapa tadi udah dibilang nih seneng ngomongin soal Pancasila? Kenapa Pancasila penting untuk dipahami oleh Gen Z hari ini? Kenapa Ima seneng ataupun adaptif terhadap Pancasila? Karena memang dulu Kak, waktu Ima SD itu kan belajar PKN ya, bener ya? Oh, ya, jadi betul. Sebenarnya waktu itu kayak waktu sekolah itu ngerasanya ya waktu itu Ima sendiri kayak sekolah disuruh baca teks, disuruh menghafal gitu kan. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lolos ya. Jadi waktu SD itu kayak ngerasa kok masuk sekolah itu harus menghafal teks, terus membaca teks, tapi kok gak diajarin sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah kita lakukan pada setiap harinya. Jadi sebenarnya korelasinya gini Kak, keluarga, ayah ibu Ima kan di rumah pulang sekolah, misalnya mengajarkan etika-etika sosial, cara berbicara yang sopan, kayak gitu kan sebenarnya itu adalah nilai-nilai moral yang disampaikan oleh Pancasila. Tapi waktu sekolah Ima ngerasa kita cuman hanya disuruh baca sama menghafal. Padahal sebenarnya korelasi itu tuh udah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah makanya pas sudah besar itu seneng banget memahami Pancasila itu
lebih dalam lagi gitu Kak. Berarti Ima itu kapan sadar bahwa nilai Pancasila itu sebenarnya sudah diterapkan? Boleh jujur Kak? Pas kuliah. Wih. Pas masuk organisasi baru kayak memahami nilai agama, toleransi dan lain-lain tuh waktu kuliah. Berarti sebelumnya seolah-olah bukan satu kesatuan ya? Enggak, kayak ngerasanya ya udah saya Ima disuruh belajar, menghafal, setoran, hafalan. Ngerasanya kayak gitu waktu sekolah. Gitu aja. Padahal sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu benar standing point-nya padahal dalam keseharian kita udah pengamalannya udah ada gitu, Kak. Berarti termasuk di sekolah juga dong? Ya, itu waktu kecil. Iya, waktu kecil. Iya kan? Sekolah. Nah, di Kalimantan nih. Ini kan kalau saya kan mayoritas kehidupan saya kecil sampai dewasa ini di Jawa nih. Kalau di Kalimantan bagaimana tuh misalnya? Kalau SD-nya itu kebetulan Ima kan asli Palembang. Jadi SD-nya itu di Palembang, terus merantau juga sebenarnya ke Kaltim, lamanya di Kaltim di Samarinda. Ya itu jadi ngerasanya ya seperti itu pola pengajaran ya mungkin ya beda dengan zaman sekarang yang udah literasi digital, pola pikir mindset digital udah berkembang. Jadi Ima ngerasa sih dengan perkembangan digital hari ini Gen Z ya khususnya udah tahu lah kalau Pancasila itu udah kita amalkan dalam keseharian kita. Gitu. Tinggal bagaimana memahaminya. Betul, memahami, terus juga menghadapi rintangan-rintangan yang sekarang ini loh, responsif gitu Kak. Jadi semua rintangan harus kita hadapi. Lebih ke isu kali ya Kak, bukan rintangan ya. Kalau rintangan mungkin ini ya, yang lain gitu. Jadi harus memang, nah ini sama nggak? Mungkin Ima pernah tanya ke teman-temannya pengalaman mereka sadar tadi. Ima kan sadar waktu kuliah nih. Kalau teman-teman yang lain pernah nggak ada yang cerita? Ada sih beberapa Kak. Bahkan kayak memaknai misalnya Pancasila sebagai dasar negara. Paling yang kurang lebih kan seperti itu. Tapi kan kalau kita memahami lebih dalam lagi, yang kayak Ima bilang di awal kan Pancasila itu bukan hanya sekedar warisan, tapi juga proses perjuangan tokoh-tokoh yang sudah memperjuangkan kemerdekaan dan Pancasila itu mungkin dulu belum terlalu melek, tapi pas masuk kuliah sih sebenarnya dengan kehadiran organisasi yang Ima ikutin akhirnya sadar dan mengimplementasikan lebih dalam lagi gitu. Oke. Itu Pancasila selain di organisasi, kalau di organisasi tentu dong dibahas ya soal bagaimana nasionalisme begitu ya, bagaimana belajar berorganisasi yang baik dan benar. Saya pengen tahu kalau di warung-warung kopi, ada nggak yang anak-anak Gen Z ini obrolin selain ngobrol soal healing begitu ya? Healing, overthinking gitu ya Kak. Pokoknya yang ing-ing gitu ya. Pokoknya harus mulai ing-ing gitu ya. Ada nggak obrolan warung kopi yang ngomongin soal Pancasila dan nilai-nilainya? Pasti, karena isu yang hadir hari ini, mau isu nasional, bahasa soal etika sosial, bahkan dalam konsep pertemanan dan persahabatan kita juga harus sadari itu termasuk dari konsep nilai Pancasila juga kan Kak. Gimana kita bisa menciptakan kedamaian, terus kita melakukan toleransi terhadap sesama, itu kan poin penting. Pancasila itu adalah bagian dari penting kehidupan kita sebenarnya menurut Ima. Jadi itu pasti dibahas gitu. Jadi walaupun nggak bilang kita ngopi nih misalnya di Matea gitu ya kan, ngopi kan terus kayak langsung ayo kita bahas Pancasila, nggak kayak gitu ya. Konsepnya udah nggak kayak gitu. Jadi Pancasila ini menurut Ima ya di versi Gen Z udah tidak membaca naskah pidato yang kaku, tapi kita udah membahas Pancasila tuh soal literasi digital, apa namanya misalnya kayak apapun itulah yang sekiranya bisa kita responsif terhadap isu-isu terkini. Gitu. Karena kadang kan ada pandangan miring nih, Gen Z ini TikTokan doang gitu kan, generasi medsos, generasi cuek begitu kan. Ternyata ada ya nilai-nilai yang dibahas di situ. Pasti begitu ya. Kak. Jadi memang yang kakak bilang kan Gen Z ini anak medsos banget gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri Gen Z ini kan hidup di tengah ekosistem digital. Betul. Ya kan tumbuh berdasarkan algoritma, ya kan kayak gitu. Nah jadi nggak bisa kita pungkiri juga kalau memang keterkaitan korelasi antara Gen Z dan digital itu dan medsos tidak bisa dipisahkan karena memang kita itu hidup sekarang kalau kakak ngerasa
kita ketergantungan sama algoritma loh Kak. Arus informasi setiap Betul. harinya yang update. Nah, jadi tergantung kita gimana punya pondasi, dasar, landasan. Nah, makanya Pancasila adalah salah satu ideologi dan dasar yang harus ada pada diri kita karena kita berpijak di Iya. negara kita tercinta. Jadi apapun aktivitas kita, apapun kondisi zamannya, Betul. Pancasila ini sebagai landasan begitu ya. Dan Ima sebagai Gen Z ini sudah menyuarakan loh, luar biasa. Banyak sebenarnya Kak Gen Z yang hebat menurut Ima hari ini. Oh gitu ya. Dengan mereka memvisualisasikan konten dengan kehadiran podcast Jaga Asa ini ya kan, ini adalah salah satu bentuk yang harus diapresiasi oleh negara kita. Nah, saya akan coba ini agak serius nih karena Udah takut banget Kak. kehadiran aktivis nih. Iya, Saya iya. ingin membedah dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seberapa dalam Gen Z hari ini mengamalkan sila ketuhanan yang Maha Esa ini? Yang Ima jumpai. Yang Ima jumpai ya Kak. Menurut Ima hari ini Gen Z sudah sangat mengimplementasikan nilai sila pertama ya. Kayak misalnya dari nilai-nilai toleransi ya kan, keberagaman dan lain-lain gitu Kak. Berarti circle Ima itu satu agama apa berbeda agama? Ada beberapa circle ya Kak, kita kan anak nongkrong ya. Wih. Enggak juga. Ha. Maksudnya beberapa circle, ada yang satu agama juga. Karena kan basic juga sebenarnya sekolahnya juga sekolah Islam gitu kan. Ada juga beberapa teman-teman nongkrong, Ima juga seneng sama teman-teman yang di luar agama Islam kayak Iya. gitu. Dan kita memang selalu menerapkan sikap toleransi sih Kak, kayak gitu. Misalnya nongkrong hangout nih, Ima ada waktu sholat, Ima berarti ya mereka tidak Kadang mengganggu. diingetin, Oh ya? iya kadang Oh. diingetin, udah sholat belum lu mah gitu. Jadi kayak kadang diingetin juga, jadi kayak nggak terlalu apa ya sekarang, karena memang kan sosialisasi soal toleransi juga udah menyebar ya Kak. Menurut Ima dari Ima kuliah itu moderasi beragama, toleransi itu udah sosialisasinya udah lumayan rata ya. Maksudnya di Kaltim ya Kak kemarin Iya, iya. Ima ngerasain sih dampak dari sosialisasi yang ada itu. Ya, Kaltim itu basicnya beragam ya? Beragam sih Kak, makanya kadang bingung bahasa Kaltim gimana. Ini juga bingung Oh, karena suku, dia ada suku Banjar, ada suku Bugis. Jadi tapi mayoritas sih Banjar ya Kak, karena bahasanya logat-logat Banjarmasin gitu. Oh iya iya, dan berarti karena apa tadi sudah dipahami soal ketuhanan yang Maha Esanya ya, gesekan-gesekan, konflik-konflik sosial soal agama itu ada nggak? Di media sosial sih masih ya menurut Ima Kak. Bukan yang konflik sosial, konflik Oh, sosial. konflik sosial yang kayak misalnya, ih agamamu ini kayak Iya, gitu ya. begitu. Sejauh ini sih udah tidak sekaku itu sih Kak, kita dalam beragama ya, maksudnya ketika Sudah lebih wise gitu ya. Oh iya, udah lebih wise, sudah kayak yang penting kan adalah apa sih, kita nih pengennya kalau kita personality pengennya tenang ya kan. Iya. Pun juga masyarakat harusnya menjunjung tinggi kedamaian, ya enggak sih Kak? Gitu. Oke, sila pertama selesai nih. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini terkait dengan isu-isu sosial. Gen Z sejauh mana kepekaannya? Karena kan tadi saya bilang ada apa ya framing-framing negatif, stigma bahwa Gen Z antisosial lah Cuek begitu, gitu, Kak. cuek begitu. Bagaimana mengamalkan ini Gen Z dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kalonya kita itu terhadap empati sosial mungkin ya Kak. Ya kan? Kalau kita bicara empati sosial sebenarnya Gen Z cukup berempati terhadap, apalagi yang kita kan yang Ima bilang di awal, Gen Z itu tumbuh berdasarkan algoritma. Kadang juga ada bahasa no viral no justice gitu. Wah, ya iya, kan. iya, Gitu. iya. Tapi kalau dalam aksi nyata sosial sih misalnya ada hal-hal yang memang sekiranya harus kita support, Iya. kita support kayak gitu. Nah makanya kadang Gen Z itu aktualisasinya beda-beda. Ada yang divisualisasi konten, ada yang Iya. langsung gerakan ke sana langsung. Iya, Ya tergantung iya. sebenarnya. Tapi saya meyakini sih setiap manusia itu mempunyai empati sosial yang tinggi. Betul. Gitu sih, Kak. Dan saya sering menjumpai loh kalau iya. naik MRT, kalau iya, naik Kak, iya. KRL itu banyak kalau misalnya Gen Z lagi mungkin Gen Z ya karena Iya, gue iya. nggak tanya juga sih Iya. masih muda, misalnya ada mbak-mbak, ada orang tua, mereka rela berdiri mempersilahkan begitu. Iya, karena nggak tega ya Kak ya sebenarnya bicara memanusiakan manusia aja sebenarnya sih itu. Nah, terkait sila ketiga,
Ya, Persatuan Indonesia. Nah, ini kan harus bersatu nih, apalagi menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, betul. Bagaimana kesatuan persatuan di kalangan Gen Z hari ini? Memaknai Pancasila itu harus mempunyai napas persatuan sih Kak. Jadi bicara persatuan itu bagaimana kolaborasi dan kesepakatan antara, maksudnya satu arah ya, antara masyarakat, stakeholder dan lain-lain kayak gitu. Jadi kadang kalau ada ketimpangan yang menyebabkan isu itu terjadi akhirnya, nah itu mungkin ada beberapa aspek yang memang harus dibahas kalau ngobrolin soal persatuan ini ya Kak. Agak gimana gitu, karena di media sosial kan tiap hari tuh selalu update ya, isu ini. Kadang kita ngerasa kita udah empati nih, kok yang di sana nggak empati gitu. Ada hal-hal yang memang akhirnya menyebabkan pemecah belah kayak gitu. Padahal kan Pancasila nih hadir sebagai penguat fondasi kita. Masih geng-gengan nggak sih kalau Gen Z hari ini? Geng-gengan. Kalau zaman saya kan dulu geng-gengan tuh. Oh iya, kita sampai buat nama geng apa gitu kan. Oh ada namanya gitu ya. Di SMA itu masih ada tuh nama geng apa gitu. Sekarang ada nggak geng-gengan gitu? Nah kalau kakak buka TikTok itu ada namanya yang seru-seru ya. Maksudnya geng-gengannya dalam hal yang positif ya Kak. Misalnya RT Gen Z itu kan salah satu representasi dari Gen Z, bagaimana dia bisa ini loh, Gen Z itu sebenarnya positif loh gitu loh. Dia kan kalau kakak buka di TikTok tuh ada RT Gen Z, dia tuh banyak kegiatan-kegiatannya kayak gitu, seru banget. Nah makanya kalau geng-gengan yang kayak geng ini ada namanya, yang zaman dulu nggak ada sih, kayak pas SD doang deh, 5 SD ada. Misalnya geng cantik gitu ya. Geng bocil gitu. Ada sih kayak. Kalau sekarang enggak yang geng-gengan, tapi lebih ke base-nya community yang bisa berdampak di bawah lah kayak gitu. Paling gengnya ya di grup WA gitu ya. Itu kalau itu kan privasi Kak. Boleh dong, nanti saya di-add di grup WA-nya Ima gitu. Ya mana dulu nih? Yang ada gengnya. Boleh. Oke, Ma, terkait dengan sila keempat nih ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini terkait dengan demokrasi. Seberapa jauh keterlibatan Gen Z dalam demokrasi kita, atau pemahaman Gen Z dengan demokrasi kita? Oke. Ya langsung harapan aja deh kayaknya Kak. Karena kurang menyeluruh juga ya. Harapannya sih untuk Gen Z itu ngomongin demokrasi nggak soal pemilu doang gitu. Harapannya kan, karena memang sebenarnya Gen Z kan bagian dari masyarakat Indonesia kan Kak. Jadi memang harus lebih responsif terhadap isu-isu yang sekiranya bisa menjadikan ketimpangan atau ketidakadilan. Karena kan sebenarnya ketika kita tidak melek demokrasi atau kita tidak melek kepada hukum, misalnya ada hal-hal yang sekiranya tidak pro terhadap masyarakat, itu kan sebenarnya rugi ke kita kayak gitu sih. Karena makanya sejauh ini sih melihat asal viral kayaknya itu bakal rame sih kayak gitu. Dan Gen Z berperan banyak dalam memviralkan itu ya. Iya. Termasuk Ima juga salah satu yang sebenarnya pengen konsisten untuk melakukan visualisasi konten kreatif ya Kak. Cuman ya memang keterbatasan kerja dan lain-lain. Kita selalu pengen bersuara sih Kak soal negara ini, mengkritisi, terus juga memberikan solusi yang ya bisa memperbaiki lah ibaratnya. Nah kemarin waktu pemilu yang lalu 2024 begitu ya, Gen Z ini kan termasuk pemilih yang cukup besar. Iya benar. Begitu. Benar. Pandangan Ima keterlibatan Gen Z sejauh mana tuh kemarin waktu pemilu itu? Apakah tinggi? Menurut Ima kemarin tinggi sih Kak. Karena ya itu kalau secara data sih belum baca ya Kak. Tapi tinggi, maksudnya di circle-nya Ima, kita bahkan di Samarinda itu bikin community gitu untuk tidak golput. Bahkan Ima juga kemarin sempat bikin sosialisasi menghadirkan 500 siswa yang baru bisa nyoblos. Pemilih pemula untuk tidak golput. Terus caranya gimana? Kemarin Ima di Samarinda tuh bikin juga 500 siswa dari semua sekolah kemarin gitu. Itu kerjasama dengan penyelenggara KPU, Bawaslu atau gimana? Kemarin ya kerjasama juga, tapi ada company sendiri lah untuk kolaborasi sama stakeholder di Kaltim. Berarti murni sosial ya, kepedulian terhadap pemilu, demokrasi kita, pemilu kita, sehingga kemarin kan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, nih sila kelima nih. Nah, ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana aplikasi Gen Z dalam memahami keadilan sosial ini?
Iya. Kalau untuk dalam kehidupan sehari-hari sih kita misalnya selalu mengedepankan adil sih Kak. Ya kan semualah dalam konsep pertemanan, persahabatan, bahkan dimanapun kan konsep adil adalah priority gitu dalam kehidupan sehari. Tanpa keadilan kita bakal protes ya kan ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau untuk merespon misalnya tentang negara kita ya soal misalnya pendidikan, akses pendidikan yang udah apakah merata atau belum, itu Gen Z melek banget kok Kak. Karena kita sadar pendidikan itu hari ini penting banget. Tanpa pendidikan mungkin Ima juga nggak bisa duduk di podcast ini ya kan ya. Nggak sampai sini ya. Nggak diundang ke Kak Asep ya kan. Nah makanya kita cukup melek kok, apalagi soal ekonomi yang sekiranya bisa merugikan kita lah pasti termasuk Ima bakal selalu melek. Dan kita bakal selalu bersuara. Nah, selain pendidikan, ada juga keadilan dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Ini Gen Z ini kan hari ini usia-usia kuliah, sekolah, kemudian usia masuk prakerja ya, udah mau bekerja begitu. Apa yang dilihat oleh Gen Z terkait dengan keadilan pekerjaan lah, peluang? Kalau yang terbaru ya Kakak tahu nggak yang viral soal banyak yang melamar kerja tapi masih banyak pengangguran ya kan betul. Nah itu kan itu tuh langsung nih kayak sekarang empati sosialnya jadi tinggi gitu. Nah jadi kita memang makanya Gen Z gimana caranya kalau emang kita ngelihat banyak pengangguran, kalau Imas secara pribadi gimana caranya kita menciptakan lapangan kerja itu. Makanya ya kita dengan melakukan usaha-usaha mikro misalnya kayak gitu kan itu salah satu bentuk kita dalam menjunjung keadilan sosial bagi rakyat. Mungkin masih kecil ya Kak ya, masih kecil karena Ima pun umur masih 26 tapi upaya untuk memberantas pengangguran. Tapi jangan lupa juga pemerintah harus tahu juga mana penganggurannya ada berapa. Betul. Apalagi sekarang udah ada DTSN ya kan dan lain-lain, itu kan salah satu upaya pemerintah juga. Cuman ya harus aware dan harus selalu diperhatikan. Gitu. Karena ini Gen Z kan sekarang jadi prioritas loh kan. Satu populasinya paling banyak, yang kedua di era Pak Prabowo ini kan bagaimana mempersiapkan untuk Indonesia Emas 2045 nih gitu kan, harus benar-benar siap ya. Kalau saya sih kalau lihat Gen Z-nya kayak Ima ini optimis. Indonesia cerah 2045. Amin. Kita aminkan doa nih. Nah Mak, jadi gini, Pancasila ini kan sudah lama gitu ya, kita sebagai landasan pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ke depan itu dihadapkan dengan serba cepatnya informasi, era digitalisasi, globalisasi, dan berbagai macam tantangannya. Nah menurut Ima bagaimana aplikasi Pancasila supaya hadir di tengah-tengah masyarakat dan tetap hidup di era yang serba penuh tantangan? Menurut Ima dalam perkembangan teknologi gitu kan, terus pertumbuhan digital dan juga banyaknya platform media sosial hari ini yang makin tiap hari tuh ada aja loh Kak. Ya kan misalnya sekarang yang lagi viral Roblox ya kan misalnya. Ya kan pokoknya setiap hari tuh harus informasi update itu selalu ada. Nah, makanya kadang kita juga bingung meresponnya, aduh yang mana dulu nih ya kan. Ada yang hoax. Ada yang hoax, ada juga ujaran kebencian Kak. Nah itu sebenarnya menjadi tantangan yang Ima bilang di awal tadi, ujaran kebencian, hoax, terus juga ketimpangan informasi, terus juga banyak hal lah kayak gitu yang harus diantisipasi dan kita harus lebih cerdas dalam mengambil informasi. Nah kembali lagi ya itu sih Kak menurut Ima tadi. Seberapa jauh dampak media sosial terhadap pemahaman nilai Pancasila, pengaruhnya nih? Kalau yang itu tantangannya tadi sampai disalahgunakan dan terus ada dan pemerintah tidak aware terhadap perkembangan teknologi gitu Kak, itu akan sangat jangan sampai kehilangan ini loh Kak, apa sih krisis identitas itu sih yang Ima takutkan hari ini. Sampai dengan adanya media sosial itu ya. Ya jangan sampai kalau yang harus informasinya salah, propaganda di medianya juga misalnya salah kayak gitu dan pemerintah tidak aware dan masyarakat tidak cerdas, itu berbahaya sih menurut Ima. Berbahaya baik bagi si Gen Z-nya itu maupun untuk kehidupan semua yang lainnya begitu ya. Betul. Nah, ada nggak kalau tadi kan Ima banyak yang positif tuh, manis-manis gitu ya soal Gen Z. Ada nggak sih dampak yang mungkin Ima ini mengkhawatirkan nih, gitu kan? Ini bisa menyimpang dari Pancasila nih perilaku teman-teman Gen Z, ada nggak yang diamati oleh Ima?
ujaran kebencian sih Kak. Karena memang sekarang ini sebutannya kadang nggak terima juga ya kalau ini Gen Z nih, nggak kita sebut netizen ya misalnya kayak gitu. Nggak, tapi ini sebenarnya bentuk refleksi aja sih Kak. Apapun Ima juga ngerasa kadang ketika mau komen itu misalnya udah keikut kesel gitu kan, mau komen ini jangan deh, ini ujaran kebencian. Dipikirkan lagi 1-2 kali. Makanya Gen Z pun menurut Ima harus cerdas dalam memilah algoritma, dalam mengambil informasi, dicek dulu betul-betul apakah analisa ini benar atau enggak gitu. Nah makanya analisa kan penting ya, di pendidikan kita diajarin sih. Saring sebelum sharing. Cocok. Itu sebenarnya quote yang sudah banyak dibahas tuh. Iya. Gitu. Cuman kadang kemarin aja itu misalnya yang info Bu Sri Mulyani itu. Ya kan, yang katanya Bu Sri Mulyani guru membebani, itu kan hoax ya, dimodifikasi dan sebagainya. Tapi banyak juga yang termakan isu-isu begitu ya. Jadi berarti kan masih ada sebagian di kalangan kita yang menangkap isu-isu yang beredar itu seolah-olah, apalagi seolah-olah benar ya, apalagi hari ini era AI, ya kan? Semua bisa dimodifikasi melalui teknologi itu begitu. Ya itu pemerintah mungkin harus lebih aware juga sih terhadap kemajuan teknologi, termasuk kan Gen Z itu lebih ini Kak, kalau bicara AI itu takut, overthinking. Kenapa? Ya maksudnya ini kan baru menjadi pembahasan soal AI dan lain-lain kan, overthinking apakah nanti kita nggak dapat kerja nih ya kan, apakah nanti mesin semua, robot semua yang kerja ya kan. Nah itu kan menjadi overthinking. Nah disinilah peran pemerintah dan masyarakat udah membahas duluan kemajuan teknologi gitu Kak. Karena ada Ima pernah ngebaca dari Andre Grove bilang soal katanya paranoid, tapi paranoid di sini bukan kita ketakutan ya. Kita itu sebagai manusia harus proaktif, harus tahu tantangan kedepannya apa. Bukan karena kita takut gagal, tapi biar tahu nih tantangan zaman kedepannya apa. Nah makanya menurut Ima pemerintah dan masyarakat khususnya Gen Z hari ini yang kata kakak tadi untuk menuju Indonesia emas ya kan 2045 ya gitu, harus lebih aware, proaktif terhadap kedepannya, termasuk AI. Jangan sampai udah ada baru kita bahas Kak, kayak gitu. Kayak zaman COVID. Itu inget banget nih Kak. Zaman COVID semua orang gelabakan belajar Zoom meeting gimana cara downloadnya. Maksudnya jangan sampai ketika dapat musibah COVID dulu kita baru melek soal digital. Nah, padahal era digitalisasi udah dibahas dari zaman kapan ibaratnya kan gitu. Iya, memang kemajuan teknologi ini jangan kemudian menjadi ancaman gitu ya. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Betul. Tapi justru itu harus jadi tantangan yang kemudian kita bisa melompat. Kalau bahasa Silaun Seven-nya melompat lebih tinggi. Gitu kan. Karena ini Kak, satu lagi sebenarnya ngomongin digital itu ngomongin investasi jangka panjang. Beneran. Jadi kalau hari ini ada company atau apapun itu ya, kalau yang ngerasa masih udahlah saya cukup aja di sini sampai belajar sampai di media di platform doang. Nih AI udah mulai muncul, tapi kalau kita nggak proaktif, nggak sudah ngebahas mulai sekarang kayak gitu, ya kita bakal kaku lagi dan kaget. Nah makanya harus proaktif menurut Ima, karena ini investasi jangka panjang. Jangka panjang kita harus adaptif inovatif, sehingga kita tidak terlibas oleh zaman. Betul. Nah apalagi tadi kita punya dasar kehidupan Pancasila tadi, gitu kan, bisa dijadikan sebagai pondasi kita untuk bisa melangkah lebih tinggi begitu. Betul Kak. EA kita bisa hidup maju dan Indonesia bisa di emas gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan dalam benak saya, Mbak. Seandainya hari ini ada satu kelompok orang, ada satu peristiwa yang itu dinilai akan melawan Pancasila, membahayakan Pancasila, kira-kira reaksi Gen Z seperti apa? Yang rame itu ini nggak apa-apa ya dibahas dikit ya. Sempat yang ramai waktu Ima kuliah itu terkait khilafah atau mengganti ideologi negara. Wah itu, ini saya menyatakan saya tidak sepakat. Kenapa? Ya karena ketika Ima menjadi warga negara Indonesia, saya meyakini ideologi dan dasar Ima bernegara adalah Pancasila. NKRI harga mati. Gitu. Indonesia Jaya. Atau Indonesia emas gitu tahun 2045. Enggak. Tapi memang Pancasila itu poin-poinnya tuh udah klop banget sih untuk kita implementasikan di clear ya. Udah clear menurut Ima. Menurut Ima tinggal implementasinya yang masih dijadikan refleksi, evaluasi dan
kita tahu lah nanti ke depannya gimana atau hari ini gimana gitu. Nah, kita harus lihat ideologinya adalah Pancasila. Gitu. Berarti sadar ya bahwa Pancasila ini Gen Z sudah sadar bahwa Pancasila sudah final. Dan kemudian ketika ada gerakan-gerakan yang mengarah ke sana, itu sebenarnya nggak benar dan harus dilawan begitu ya. Ya harus lebih kita mempropagandakan kalau Pancasila emang dasar negara kita sampai kapanpun itu. Dan pegangan hidup kita bernegara. Ya. Betul. Nah, Ima ini kan mantap banget nih memahami Pancasila. Kalau boleh nih, misalnya apa sih yang bisa Ima lakukan sebagai pribadi begitu ya, bisa mengajak atau menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada teman? Apa yang bisa dilakukan oleh Ima? Kalau Ima secara pribadi dari nilai Pancasila Kak ya keseluruhan itu paling mendalami soal toleransi. Karena memang dulu waktu Ima kecil itu ngerasa kok kita beragama kayak sulit banget ya Kak. Kayak kok kita nggak boleh misalnya temenan sama yang lain agak. Dulu waktu kecil masih zaman-zaman yang bener-bener kaku gitu loh Kak. Ngerasa kayak bahkan kita nggak usah ngomongin antar agama deh Kak. Satu agama kita aja yang kadang beda paham kita dibilang dosa terus tuh masuk neraka. Itu Ima jujur ya Kak, Ima ngerasain itu waktu kecil. Jadi ketika masuk organisasi, Ima kan ada tergabung di organisasi Islam di kampus. Ngerasa pas masuk di organisasi PMI itu ngerasa kok Ima damai ya dalam memahami agama. Nah jadi yang paling Ima pengen tekankan tuh soal toleransi. Kita tidak bisa menjustifikasi orang berdasarkan dua mata kita gitu. Tapi kadang kita harus melihat seseorang tuh ya pakai hati juga, pakai mata, pakai ya banyak lah analisa yang tajam yang lain. Tapi untuk membatasi orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka, orang ini dosa, udah kita nggak tahu karena itu tugas yang kuasa gitu menurut Ima. Jadi ya tugas kita hari ini adalah menerapkan nilai toleransi kepada sesama, berbuat baik, berusaha lebih baik. Itu poin-poinnya sih Kak. Iya, karena kalau kita udah berbuat baik gitu ya, itu nilai positif dari orang lain juga akan balik ke kita, ada feedback. Betul. Ibarat kita melemparkan bola ke dinding, bola itu akan kembali ke kita. Betul. Jadi falsafah itu sudah tepat untuk dipegang oleh Ima yang merantau. Wah, merantau. Mohon doanya ya Kak. Semoga betah di Jakarta. Semoga sukses gitu ya. Juga, semoga hal-hal baik menyertai gitu. Gitu ya. Nah, jauh pengamatan Ima yang di kampus, mungkin lihat di sekolah, sudah tepat nggak sih cara-cara lembaga pendidikan kita menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada anak didiknya? Mungkin di beberapa lembaga gitu yang di kampus misalnya menjunjung, karena selalu pas masuk ya, bahkan kan sekolah SD aja kita udah dikasih tahu ya Kak, Pancasila dasar negara. Jadi kita tuh udah kedoktrin dari kecil, walaupun kita belum paham secara menyeluruh dari kecil soal nilai-nilai Pancasila secara utuh lah ya. Tapi sampai kuliah pun itu selalu menjadi landasan kok Kak. Jadi landasan pola pikir kita, gimana kita cara beradaptasi, bekerja itu menurut Ima udah cukup terimplementasikan kayak gitu. Nah cuman waktu ada yang sempat di Kaltim tuh ada viral yang tadi Ima bilang kan, itu langsung kita sepakat semuanya untuk mensosialisasikan moderasi beragama, Pancasila dan lain-lain kayak gitu. Karena kan kalau isu agama nih agak risk gitu ya Kak, sensitif banget. Jadi memang ya itu tadi sih sebenarnya itu sih Kak. Nah, menurut Ima, ini Pancasila ke depan supaya lebih dekat dengan Gen Z, kira-kira harus seperti apa perlakuan lembaga pendidikan, pemerintah, dan stakeholders yang lain? Itu sih standing point menurut Ima, biar Pancasila ini melekat lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya pemerintah, lembaga apapun harus lebih aware terhadap kemajuan teknologi, ya kan kayak gitu. Terus juga pertumbuhan digital dan juga platform-platform media sosial yang semakin banyak gitu ya. Harus lebih aware. Masyarakat juga harus bisa memilah mana yang ini baik nih, ini enggak nih kayak gitu. Nah jadi lebih ke itu sih Kak, lebih aware lah. Berarti media sosial ini bisa dimanfaatkan ya untuk sosialisasi, diseminasi soal nilai-nilai Pancasila? Pasti Kak. Satu Instagram aja Ima yang belum terlalu banyak pengikutnya. Berapa nih followernya? Ya, masih sedikit. Spill dong. 10.000. Iya. Maksudnya bisa mengedukasi
40.000 viewers misalnya kayak gitu. Nah, itu kan berarti salah satu cara ya yang bisa pemerintah harus lebih aktif gitu. Tapi emang ngerasa ngeliat pemerintah sih udah lumayan melek soal digital. Mungkin ini soal perkembangan teknologi Kak, kayak AI itu Ima pengen menyampaikan sih soal itu bahwa harus sudah mulai dibahas, karena kita juga Gen Z takut juga nih, apakah ini menjadi dampak negatif atau menjadi dampak positif. Nah, ini kan masih jadi pertanyaan sampai hari ini. Harusnya kita berharap jadi positif dong. Iya kan? Bahkan kata Andre Groove kan bilang memang kita harus proaktif, harus bisa sepakat dan yakin ya ini tantangan zaman kedepannya, kita harus tahu, harus lebih aware kayak gitu. Dengan kemajuan teknologi ini, harus kita harus ngikutin. Karena kalau tidak ya ketinggalan betul. Masa Pancasila mau disosialisasikan hanya 1-2 orang saja gitu kan, dampaknya kan kalah tuh sama media sosial yang bisa ditonton jutaan orang begitu kan, sehingga bisa difahami dan menginternalisasi kepada masyarakat secara luas. Benar. Saya pengen ngasih kesempatan nih, Ima sebagai Gen Z, boleh jadi ya sebagai public figure lah ya. Amin. Ayo mengajak bagaimana Gen Z ke depan bisa menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun Indonesia emas. Bisa disampaikan kepada teman-teman. Dari saya, Fatimah, simple aja sebenarnya, Pancasila akan terus hadir di kehidupan kita sehari-hari. Lalu juga Indonesia maju, Indonesia berkembang itu ada di tangan Gen Z juga. Dan pesan dari saya, mari saling mengingatkan dan menguatkan tanpa harus saling menjatuhkan. Gitu Kak. Apalagi menginjak ya. Jangan boleh. Oke, terima kasih Ima sudah hadir di Jaga Asa Podcast. Juga. Dan untuk sahabat-sahabat Jaga Asa, demikian tadi obrolan kita dengan Ima yang seorang Gen Z juga aktivis dari Kalimantan Samarinda, ibu kota Nusantara, ibu kota baru kita. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian semuanya dan tetap menjaga asa kita untuk membangun Indonesia yang lebih cerah ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari kami. Dadah.